Baik, di sini kita akan membahas tentang akidah anak kelas 10. Nah, sebelum kita membahas tentang akidah anak kelas 10, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Maulia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan damai. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang akhlak mazmumah seperti qadab, di mana pengertian qadab, bagaimana cara menghindarinya, terus kenapa kita harus menghindari sikap qadab dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama yang kita bahas yaitu adalah menghindarkan diri dari sifat temperamental yaitu qadab, yang dimana qadab ini adalah salah satu akhlak mazmumah, akhlak tercela. Yang pertama, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan sifat temperamental yaitu qadab. Nah, sifat temperamental atau qadab yaitu sifat yang dimana kita mudah marah. Nah, yang dalam bahasa Arab itu berasal dari kata qadaba yaghdibu qadban. Nah, menurut istilah, qadab itu sifat seseorang yang suka marah karena tidak senang dengan perlakuan orang lain. Nah, perbuatan yang suka membuat emosi yang selalu mendorong kita untuk bertingkah laku buruk kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu sikap temperamental qadab itu sikap buruknya dapat membantu kita memperkuat keimanan. Nah, marah berlebihan juga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan di dalam agama pun sudah melarang kita untuk bersikap qadab karena menimbulkan permusuhan. Nah, salah satu di dalam agama itu melarang kita untuk bersikap qadab yaitu ada dalilnya, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, wahai orang-orang yang berinfak baik itu di waktu lapang maupun sempit, atau orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kemurkaannya. Nah, kata-kata tidak bisa mengendalikan kemurkaannya itu adalah salah satu mengendalikan yang namanya qadab tadi, yaitu mengendalikan kemarahannya. Nah, kenapa qadab itu dikatakan suatu perilaku yang buruk? Nah, yang pertama, karena qadab itu dapat merusak hubungan dengan orang lain menjadi renggang. Dapat menyebabkan penyesalan, dapat menghilangkan ketenangan hati. Nah, qadab itu suatu perilaku yang buruk karena tadi kan bisa merusak hubungan dengan orang lain, yang dimana kita nantinya pasti banyak orang yang tidak senang dengan kita karena kita selalu berperilaku qadab, yaitu berperilaku marah. Nah, selanjutnya itu membiasakan perilaku kontrol diri. Nah, kontrol diri itu adalah suatu upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan kata dari mujahadah an-nafs yaitu adalah ittiba'ul hawa. Yang dimana kontrol di sini itu kita itu diajarkan untuk menahan seperti marah salah satunya, karena marah itu juga harus kita kontrol. Jadi di sini kontrol diri adalah suatu upaya kita dalam mengendalikan suatu nafsu atau suatu kemarahan. Nah, bagaimana sih cara menghindari sikap qadab? Nah, yaitu kita itu harus mengendalikan emosi, menahan diri, mengingat ajaran-ajaran agama, biasakan diam dan menahan diri,
mengubah posisi tubuh, sholat, atau wudhu itu salah satu cara kita menghindari sikap ghadab. Seandainya kita lagi marah sama orang lain, biasakan kita itu bisa menahan diri jangan sampai kebablasan. Nah, kita itu bisa ambil wudhu, sholat, ataupun berdiam diri sejenak untuk memikirkan hal ke depannya kayak gimana untuk melawannya tanpa emosi yang kuat. Nah, adapun cara bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan sehari-hari, kita itu harus menahan amarah saat menghadapi masalah. Tadi yang saya jelaskan salah satunya menahan amarah saat menghadapi masalah. Nah, berbicara yang sopan, kalau kita berbicara yang sopan, itu tidak akan mengundang suatu emosi. Kemungkinan dari cara kita berbicara itu bisa mengundang suatu kemarahan. Karena mungkin dengan intonasi yang kuat. Nah, ketika itu mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang dulunya sering marah-marah tanpa tidak bisa terkendali, cobalah sekarang untuk bisa mengendalikan kemarahan. Nah, dengan sholat, dengan berdiam diri, dengan berpikir dulu sebelum bertindak.